Hai Sobat Latsar, kali ini kita akan membahas mengenai biografi tokoh milenial nasional yaitu Jerome Pauline. Adapun kelompok kami yaitu Bidan Yenti, Bidan Wulan, dan juga Bidan Yelin. Siapakah Jerome Pauline? Pasti sebagian besar anak muda Indonesia tidak asing lagi dengan sosok influencer yang satu ini. Banyak yang menjadikan pemuda berusia 23 tahun ini sebagai role model atau sosok yang inspiratif. Seperti apa sosok, biografi, dan perjalanan Jerome Pauline? Berikut penjelasannya. Jerome Pauline yang memiliki nama asli Jerome Pauline Sijabat lahir di Surabaya tanggal 2 Mei 1998, pemeluk agama Kristen. Jerome Pauline lahir dari sepasang orang tua yang bernama Maro Johan Sijabat dan Krisya. Jerome Pauline memiliki dua orang saudara kandung, yaitu kakak yang bernama Jahyan Panangian Sijabat dan adik yang bernama Jesperal Forman Sijabat. Jerome gemar bermain musik, menonton film, membaca, dan menulis. Jerome Pauline kini sedang menempuh pendidikan tinggi dengan jurusan Matematika Terapan di Waseda University Jepang. Selain menjadi mahasiswa di Jepang, Jerome gemar membuat video edukatif seperti belajar matematika dan bahasa Jepang. Tidak hanya itu, Jerome juga mengenalkan budaya Indonesia kepada teman-temannya, salah satunya dengan sering memakai baju batik dalam aktivitas kesehariannya. Jerome Pauline ternyata bukan mahasiswa biasa. Ia juga seorang YouTuber dengan profil YouTube Nihongo Mantopu yang sekarang memiliki 7 juta subscriber. Lantas, bagaimana perjalanan hidup Jerome Pauline hingga kini berhasil menginspirasi? Berikut biografinya. Pendidikan. Sebelum menempuh pendidikan di Waseda University Jepang, Jerome Pauline sempat mendaftar tes beasiswa ke NTU Singapura. Sayangnya, hasil tesnya menyatakan kalau Jerome hanya bisa mendapat 50% beasiswa dan 50% harus ditanggung sendiri. Karena itu, akhirnya Jerome terpaksa merelakan niat dan kesempatannya untuk berkuliah di Singapura. Kegagalan Jerome dalam mendapatkan beasiswa full di Singapura tidak lantas membuat Jerome menyerah. Dan benar saja, berkat semangat dan kegigihannya, ia berhasil diterima kuliah di Jepang pada tahun 2016 hingga kini. Jerome Pauline menjadi satu dari 2 orang yang terpilih mendapatkan full scholarship untuk berkuliah di Waseda University Jepang, jurusan Matematika Terapan. Meskipun akhirnya menempuh pendidikan jurusan matematika, rupanya Jerome kecil sempat tidak menyukai pelajaran matematika. Namun, suatu waktu pemikirannya berubah ketika sang ibu, Krisi, memberikan sebuah perumpamaan ke Jerome bahwa matematika itu ibarat permainan bajak laut. Ketika kamu bisa memecahkan kode, maka kamu dapat mendapatkan harta karun. Dari situlah pandangan Jerome Pauline terhadap matematika menjadi berubah, dan semakin lama menjadi menyukai hingga dikeluti untuk jenjang pendidikan S1. Prestasi Jerome Pauline. Rupanya Jerome tidak hanya menuai prestasi pada saat kuliah saja. Sebelumnya, saat masih duduk di SMA 5 Surabaya, pria muda asal Surabaya ini telah banyak memborong prestasi akademik maupun non-akademik. Seperti anak muda lainnya, Jerome memiliki cita-cita di masa depan. Siapa sangka jika ia ingin menjadi Menteri Pendidikan suatu hari nanti. Melalui cita-citanya, ia berharap dapat memberikan yang terbaik bagi negara tercinta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia hingga mampu bersaing baik dengan negara lainnya. Dengan kesibukannya menjadi mahasiswa, siapa sangka Jerome Pauline juga aktif menulis dan berhasil menerbitkan buku bestseller. Nah, setelah mendengarkan beberapa pemaparan tadi, apa sih kontribusi Jerome Pauline untuk Indonesia? Mari kita simak. Ada beberapa kontribusi yang Jerome berikan untuk Indonesia. Di antaranya, Jerome rajin mengenalkan budaya Indonesia ke negara Jepang, seperti makanan-makanannya, produk-produknya, juga batik Indonesia. Jerome juga selalu membuat konten tentang pemecahan soal matematika dengan teknik yang mudah agar mengubah mindset yang menganggap matematika itu susah menjadi pelajaran yang menyenangkan. Baru-baru ini, Jerome Pauline bersama sang kakak masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 Asia. Mereka masuk ke dalam daftar penghargaan personal ini atas pencapaiannya mendirikan Q&A Group. Jerome yang aktif menyampaikan edukasi juga dinilai memberikan dampak baik bagi anak muda Indonesia di bidang akademis. Dapat kita simpulkan, nilai Pancasila yang dapat kita ambil dari sosok Jerome Pauline adalah nilai persatuan yang tercermin melalui sikap, cinta tanah air, dan rela berkorban. Cinta tanah air dengan selalu memperkenalkan budaya Indonesia, dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa dengan cara aktif mengedukasi anak-anak muda dalam bidang akademis dan pantang menyerah untuk meraih cita-cita.
Nah, tentunya di era milenial seperti sekarang ini, kita membutuhkan sosok seperti Jerome Pauline untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Demikian presentasi mengenai biografi tokoh milenial nasionalis yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.